Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Selasa, 5 Agustus 2025. Judul renungan, Hamba yang Tidak Bersukacita. Diambil dari Kitab Ulangan 28 ayat 47 dan 48. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati, walaupun kelimpahan atas segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus, dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi ke atas tengkukmu sampai engkau dipunahkannya. Saya terkejut mendengar seorang remaja dengan cemberut berkata, "Saya tidak suka tinggal bersama mereka." Dia telah minggat dari rumah selama beberapa hari karena ditegur oleh orang tuanya. Ia kesal karena apa yang diinginkannya tidak dipenuhi. Ia tahu bahwa orang tuanya sanggup membelikannya sepeda motor yang hendak digunakannya untuk balap liar, namun orang tuanya yang kaya itu tidak menurutinya. Sama seperti remaja yang kehilangan sukacita ini, demikianlah halnya dengan umat Allah. Bangsa Israel dipanggil menjadi hamba untuk melayani dan memasyurkan nama Allah di antara segala bangsa. Mereka diselamatkan dari perbudakan di Mesir, dipelihara oleh Allah di sepanjang perjalanan padang gurun, dan bahkan dijanjikan tanah Kanaan yang subur dan melimpah. Nabi Musa mengingatkan mereka bahwa sebagai hamba Allah, mereka tidak hanya melayani Dia, tetapi juga hidup berkenan kepadanya. Namun, jika mereka tidak hidup sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, apabila mereka tidak dapat merespons anugerah Allah yang melimpah dengan gembira dan sukacita, maka Allah akan menjadikan mereka hamba bagi lawan-lawan mereka. Ia akan membiarkan mereka menderita sengsara di tengah kesulitan dan air mata, agar mereka sadar bahwa di luar Allah mereka tidak akan menikmati sukacita dan kegembiraan yang sejati. Pada akhirnya, di dalam sejarah Israel, di dalam perjalanan padang gurun maupun ketika mereka di Kanaan, kita melihat berkali-kali mereka menunjukkan hidup yang tidak benar, tidak bisa bersyukur dan kehilangan sukacita, justru ketika mereka mengalami kebaikan dan kesetiaan Allah. Apakah menjadi hambanya adalah sukacita bagi kita? Apakah status sebagai pelayannya membuat kita bersyukur? Apakah kepercayaan yang diberikan kepada kita untuk melayani Dia mendatangkan sukacita bagi kita? Masih banyak orang melayani Tuhan tidak dengan sukacita. Mereka menganggap pelayanan adalah bencana dan mereka merasa berat melakukannya. Ada orang-orang yang merasa dipaksa, dijerumuskan, bahkan merasa dijebak sehingga akhirnya mereka melayani tidak dengan gembira. Seharusnya kita bersyukur kepada Allah sebab kita diberikan kepercayaan dan bahkan menerima anugerah menjadi hambanya. Ia yang tersalib bagi kita telah mengangkat kita dan memberikan hak istimewa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar dan hidup benar agar namanya dimuliakan. Sudahkah kita menyadari hal itu? Bersyukurlah sebab kita diberi kepercayaan menjadi hambanya. Kiranya Allah memampukan kita.